Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mem. Alhamdulillah sehat, Mas. Oke. Nah, jadi hari ini kita lanjutkan kimia pertemuan ke berapa? Ke-12 ya? Atau ke-13? Itulah pokoknya ya. Nah, jadi kalian kan pada pertemuan lalu udah mempelajari bilangan kuantum. Jadi untuk hari ini kita akan bahas materi lanjutannya yaitu mengenai tabel periodik unsur. Jadi perlu diketahui di tabel periodik unsur ini adalah bab baru ya, ini adalah bab baru dan KD baru kalau di silabus. Maka nanti ulangan harian akan kita laksanakan setelah materi tabel periodik unsur ini ya, Nak ya. Jadi nanti di dalam ulangan harian itu memuat tabel periodik unsur dan materi struktur atom yang telah kita bahas sebelumnya. Oke? Baiklah, langsung saja Ibu akan share materinya. Gimana? Udah kelihatan slide-nya? Udah, Miss. Oke. Nah, jadi ini ya judul materinya, yaitu tabel periodik unsur. Oke, apa aja yang akan kita pelajari? Nah, jadi nanti setelah mempelajari indikator pembelajaran yang diharapkan, kalian dapat menjelaskan perkembangan tabel periodik unsur, kemudian kalian dapat menganalisis hubungan antara konfigurasi elektron dengan letak atom dalam tabel periodik. Oke. Nah, jadi Nak, kalau di SMP mungkin kalian belum semuanya ya mengenal gimana sih tabel periodik unsur. Nah, jadi dia ada semacam, ini Ibu nggak bawa tabelnya ya. Nah, jadi nanti kita akan share gambarnya. Tabel periodik unsur itu adalah tabel yang berisikan seluruh unsur-unsur kimia yang ada di dalam kehidupan ini ya. Nah, jadi tabel periodik unsur itu kalau kita lihat, nah ini seperti ini, Nak. Ya, ini namanya adalah tabel periodik unsur ya. Oke. Jadi kita akan bahas tidak langsung tabel periodik unsur itu ditemukan ya, Nah ya oleh peneliti. Nah, dia ada sejarahnya. Artinya untuk menemukan tabel yang begitu banyak unsur-unsur di dalamnya, itu dia punya tahap. Nah, langsung aja yang pertama adalah hukum Triet. Hukum Triet ini maksudnya apa? Jadi menurut penemunya yaitu J.W. de Bruiner itu melihat adanya kemiripan sifat. Ini terjadi pada tahun 1829. Jadi dia mengelompokkan unsur itu dalam satu kelompok di mana terdiri dari 3 unsur. Inilah yang disebut dengan triet. Nah, jadi unsur-unsur itu disusun berdasarkan apa? Kenaikan massa atom. Ini dia, Nak. Ini triet pertama, triet kedua, ketiga, dan seterusnya. Di mana tiap triet atau tiap kelompok itu tersusun dari tiga unsur. Ada Li, ada Na, ada K, beserta dengan kenaikan nomor massanya. Lihat, dari mulai 6, 22, dan 39. Dan pada hukum triet ini katanya massa atom dan sifat unsur yang kedua merupakan rata-rata dari unsur yang pertama dan ketiga. Apa maksudnya? Berarti massa atom yang nomor 2 itu merupakan rata-rata antara massa unsur pertama dan ketiga. Jadi kalau kita jumlahkan 6,94 ditambah 39,10 dibagi 2 ya, dibagi 2, ini hasilnya. Nah, paham? Paham ya? Begitu seterusnya. Inilah penemuan pertama kalinya tabel periodik unsur, itu namanya adalah hukum Triet. Nah, jadi ada kelemahannya apa? Yaitu banyak unsur yang sifatnya mirip tetapi jumlahnya lebih dari 3. Nah, maka dikembangkanlah yang berikutnya, yaitu hukum Octave-Newlands atau dikenal dengan hukum oktav. Oktav artinya apa? Oktav itu artinya 8 ya. Jadi Newlands nama penemunya, menyusun berdasarkan kenaikan massa atom relatif. Massa atom relatif itu artinya massa, ya Nak ya. Nah, jadi unsur itu disusun berdasarkan di dalam kelompok yang berisi 7 unsur.
Oke, di mana sifat unsur yang akan berulang pada unsur ke-8 atau oktav. Jadi kalau kita susun, Nak, ya si oktav menyusun unsur-unsur itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai unsur ke-7. Begitu unsur ke-8, dia akan berulang lagi menjadi unsur pertama. Kenapa? Karena sifat unsur akan berulang pada unsur ke-8, sehingga unsur ke-8 ya, sehingga unsur ke-8 itu akan sama sifatnya dengan unsur yang pertama. Nah, tapi ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Beberapa unsur yang telah berulang, ya, unsur ke-8 yang telah berulang menjadi unsur pertama ataupun yang seterusnya ya. Nah, itu dia tidak mempunyai sifat yang mirip ternyata. Contohnya ini P dengan MN. Ini kenapa bisa satu kelompok padahal mereka tidak mempunyai sifat yang mirip. Ada banyak keganjilan-keganjilan. Nah, apalagi dia tidak menyediakan tempat untuk unsur-unsur yang belum ditemukan. Nah, artinya kan ini unsurnya masih banyak nih yang belum ditemukan. Nah, tetapi dia tidak menyediakan tempat-tempat kosong. Nah, sehingga diperbaikilah oleh yang ketiga yang dikenal dengan hukum Mendeleev-Meyer. Ini dikenal dengan susunan berkala. Nah, jadi Mendeleev ini menempatkan unsur-unsur yang mempunyai kemiripan sifat. Oke, perhatikan di sini udah ada kata kuncinya ya. Jadi unsur-unsur itu disusun berdasarkan kenaikan sifat. Mohon diaktifkan videonya, Nak. Ya, videonya mohon diaktifkan biar Ibu tahu. Oke. Hukum Mendeleev dan Meyer ini disusun berdasarkan kenaikan sifat, kemiripan sifat ya. Nah, ada yang namanya lajur vertikal, kemudian ada lajur horizontal. Oke, ini dia. Nah, jadi di sini udah ada yang dikenal dengan yang namanya periode. Oke, namun pada tabel ini kelemahannya adalah penempatan beberapa unsur tidak sesuai dengan kenaikan massa atom relatifnya. Oke, kita lanjut aja yang berikutnya. Ya, karena di sini Nak, nanti untuk penentuan golongan periode itu sangat panjang pembahasannya. Oke, nah inilah tabel yang kita kenal saat ini, yang disebut dengan sistem periodik modern. Nah, jadi sistem periodik modern inilah yang terdapat di tabel-tabel yang ada di buku, kemudian yang dijual ya, ini dia tabel periodik Moseley. Apa menurut Moseley mengenai sistem periodik modern? Nah, jadi Henry Moseley menyusun unsur menurut kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Oke, perhatikan. Ini Nak, jadi unsur-unsur yang sifatnya mirip itu disusun berdasarkan satu lajur yang disebut dengan lajur vertikal. Tahu vertikal ya? Lihat ininya Nak, ya. Ibu aktifkan dulu pointernya. Nah, perhatikan. Jadi unsur-unsur yang sifatnya sama itu disusun berdasarkan satu lajur. Inilah yang disebut dengan lajur vertikal. Nah, jadi unsur yang disusun berdasarkan satu lajur dalam lajur vertikal ini, inilah yang disebut dengan golongan ya. Golongan. Oke. Sedangkan unsur yang sifatnya mirip, tapi dalam satu lajur horizontal, atau horizontal. Horizontal ini yang dibuat contohnya ya, ini misalkan. Nah, ini pokoknya yang ada bacaan ininya ya, angka sampai ke sana. Nah, ini namanya unsur-unsur dalam lajur horizontal atau yang dikenal dengan nama periode. Oke, paham Nak ya? Nah, jadi periode itu ini dia. Grup periode, ada periode pertama, ada periode kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7. Nah, periode itu maksudnya apa? Periode itu menyatakan kulit. Nah, jadi unsur yang kulitnya cuma satu, itu siapa, Nak? Atau unsur yang berada di periode pertama, siapa? Hidrogen. Ini erat kaitannya dengan konfigurasi elektron ya. Oke,
Nih, periode kedua berarti unsur yang mempunyai dua kulit. Siapa? Ada Li, ada Be, ya kan? Oke, sekarang coba Ibu tanya sama Nasiata. Silakan di-unmute Nasiata. Iya, Mem. Oke, sebutkan 3 unsur yang ada di periode keempat. Ayo, 3 unsur aja. Tiga unsur pada periode 4. Ayo, apa aja, Nak? Mana periode 4? Apa aja unsur yang ada di periode 4 ini? Oh, kok diam? Ayo yang lain. Wanda. Silakan Wanda. Wanda. Kayaknya nggak ada yang jawab juga ya. Lihat, Nak, ini periode pertama itu ada unsur H. Periode kedua ada unsur apa? Litium, Mem. Nah, periode keempat ada unsur apa aja? KCASC. Nah, artinya si K19 ini, kita ambil satu contoh. K19 ini, itu kulitnya ada berapa? Ada Coba buktikan K19. Apakah memang kulitnya ada 4? Coba. Maka dimulai dari kulit K, L, oke. Maka ini berapa, Nak? 2. Ini 8. di kulit M berapa? 8. Di kulit N 1. 1. Oke, maka jumlah kulitnya ada berapa? 4. 4 kan? Nah, makanya dia dikelompokkan dalam periode keempat. Jadi unsur-unsur yang ada di periode keempat ini semua kulitnya ada 4. Paham? Paham, Miss. Paham. Ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi Nak, pada sistem periodik modern itu unsurnya disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Nah, ini Ibu akan selalu tanya sama kalian ya, supaya ada respon. Oke, jadi di sini contoh nih, H nomor atomnya 1, ya kan? Kemudian habis itu Li nomor atomnya 3, lanjut 4. Jadi dalam satu periode itu unsur-unsurnya disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. K nomor atomnya 19, Ca nomor atomnya 20, Sc 21, begitu seterusnya. Nah, jadi hal yang perlu kalian ingat adalah dalam sistem periodik modern, unsur-unsur disusun berdasarkan titik-titik, maka jawabannya adalah nomor atomnya. Oke. Nah, tadi udah belajar ya mengenai periode. Tadi periode itu menyatakan apa? Kulitnya. Kulit. Oke. Sedangkan golongan, golongan itu tadi berada pada lajur vertikal atau lajur horizontal. Ayo. Golongan. Vertikal, Miss. Vertikal. Iya, vertikal ya. Nah, Vertikal. oke. Selanjutnya. Oke. Jadi Nak, dalam sistem periodik panjang atau sistem periodik modern ini, sifat logam ke arah kiri dan logam ke arah kanan. Nah, artinya gini. Ini tabel SPU ya, tabel sistem periodik unsur. Semakin ke arah kanan, dia akan bersifat non-logam. Tahu non-logam ya? Berarti dia akan bersifat cair dan gas. Tapi kalau dia semakin ke arah kiri, itu semakin bersifat logam. Nah, makin besar sifat logamnya. Oke, contoh nih. Gua hapus dulu ya. Ibu ambil contoh. Nah, misalkan si kalium dengan karbon. Ayo, siapa yang logam? Kalium atau karbon? Kalium. Iya, karbon itu non-logam.
Nah, jadi warna-warnanya ini ada artinya. Kalau dia warna biru dalam sistem periodik unsur itu menyatakan apa? Misalkan menyatakan logam. Kuning itu non-logam. Nah, ini ada artinya ya, nanti akan kita jelaskan. Oke, kita lanjut. Nah, inilah inti pelajaran yang akan kita mau apa? Yang akan kita bahas hari ini, Nak. Jadi, tadi udah dikenal yang namanya golongan dan periode. Oke. Jadi dalam tabel periodik unsur itu terdapat dua golongan, yaitu golongan utama dan golongan transisi. Golongan utama itu terdiri dari 8 golongan, yaitu golongan 1A sampai golongan 8A. Oke, kita bahas lagi ya. Nah, di sini perhatikan. Perhatikan, nah ini sama pentingnya dengan konfigurasi elektron ya, maka kalian harus tahu cara menentukan golongan. Nah, tadi kan yang berada pada lajur vertikal itu disebut dengan golongan ya. Kalau dia berada pada lajur horizontal itu disebut dengan periode. Nah, jadi tadi kan golongan itu dibedakan menjadi dua, yaitu golongan utama dan golongan transisi. Oke, golongan utama ini itu adalah golongan A. Sedangkan golongan transisi itu adalah golongan B. Ya. Golongan utama itu apa-apa aja, yaitu mulai dari golongan 1A sampai dengan golongan 8A. Oke, yuk kita tandai di tabel periodik mana-mana aja yang golongan 1A dan 8A. Oke. Maka, lihat, inilah yang namanya golongan 1A, Nak. Ini 1A. Nah, ini golongan 2A. Kemudian loncat lagi, di sini 3A-nya. Ini 3A, ini 4A, ini 5A, ini 6A, ini 7A, dan yang ini adalah golongan 8A. Oke, jadi perhatikan. Nah, kalau Ibu tanya, apa-apa aja yang ada di golongan 1A, maka jawabannya adalah hidrogen, litium, natrium. Nah, ini nanti akan kalian hafal, Nak, ya. Nah, maksud Ibu itu nggak dihafal semua, tapi kalian tahu lah. Nah, kalian tahu, K itu namanya apa? Kalium, ya. Jadi, kalau pada pertemuan yang lalu, Ibu sama siswa-siswa menghafal ini. Golongan 1A itu aja dihafal, apa-apa aja. Itulah ujiannya. Nah, tapi karena seperti ini kondisinya, ya rezeki kalian lah. Nggak ada Ibu tes ya, menghafal seperti ini. Tapi ya kesadaran, ini harus dihafal ya. Golongan 1A, golongan 2A. Lanjut ke golongan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Oke, paham ya? Itulah dia golongannya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Oke, untuk golongan A, golongan A itu atau golongan utama ya. Tadi golongan utama ini disebut dengan golongan A. Pengisian elektronnya berakhir pada subkulit S atau subkulit P. Jadi kita ambil ini ya, contoh 1A. Jadi golongan 1A itu disebut dengan golongan alkali nama lainnya. Nah, elektron valensinya berakhir di S1. Ya. Golongan 2A dengan nama lain golongan valensi golongan boron atau aluminium yang elektron valensinya berdi S dan P, yaitu S2P1. Nah, begitu juga 4A, S2P2, 5A, S2P3, dan begitu seterusnya. Apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Lihat, ini elektron valensinya berapa? Kalau Ibu tanya, ini berapa elektron valensinya, Nak? Satu. Ya, ini valensinya berapa? 2. Oke. Yang ini valensinya berapa? 3, Miss. 3. Jumlahkan, Nak. Ya, ini valensinya berapa? Miss. 4. Ini 5. ini 6. 6. Oke, yang ini 7. 7. Yang ini 8. Oke, apa yang bisa kalian simpulkan, Nak? Coba.
Artinya nomor golongan itu sesuai dengan elektron Elektron valensi kan? Elektron valensi sesuai. Oke, artinya kalau dia golongan 3A, ya elektron valensinya 3. Berarti elektron valensinya berakhir di S2P1. Paham? Golongan 7 misalkan. Nah, dengan nama lain golongan halogen, itu elektron valensinya ya 7. Berakhir di S2P5. Ya, jadi inilah kesimpulannya. Jumlah valensi menyatakan nomor golongan. Oke, kita lanjut ini. Yang golongan transisi. Nah, golongan transisi itu terdiri dari golongan 1B sampai 8B. Apa-apa aja golongannya? Yuk kita lihat lagi tabel periodik unsur. Nah, lihat nak. Ya, ini kan waktu kita cuma 30 menit. Nah, jadi kalian maksimalkan untuk bertanya. Ya. Nah, jadi golongan, tadi ini golongan utama ya, 1A, 2A, sampai dengan 8A. Kalau golongan transisi, nah bisa kalian lihat, itu dimulai dari golongan transisi itu disebut dengan golongan B, nah ya, sama terdiri dari golongan 1B sampai dengan golongan 8B. Akan tetapi, di tabel periodik unsur, itu dimulai dari golongan 3B dulu. Nah, ini 3B. Lanjut ke, inilah golongan 4B. 5B, ini 6B, ini golongan 7B. Nah, untuk golongan 8B itu ada 3 kolom. Nah, jadi kolom inilah, yang 3 kolom inilah yang namanya golongan 8B. Golongan 1B, 2B-nya mana, Bu? Nah, ini dia terakhir. Ini golongan 1B, ini golongan 2B. Oke ya. Jadi untuk ini juga kalian harus tahu. Kalau contoh untuk golongan 4B. 4B itu apa aja? TiZr. Ti itu apa sih? Ti itu misalkan namanya titanium. Ya. Nah, jadi ini susunan yang perlu kalian hafal. Susunannya, kalau unsur-unsurnya belakangan. Artinya dalam tabel periodik unsur itu kalian harus tahu, oh 3B posisinya di sini, bukan 1B yang di sini. Ya, paham? Paham, Miss. Paham. Kalau ibu tanya nggak tahu. Nah, sekarang kita lanjut untuk golongan transisi. Golongan transisi, nak, tadi kan golongan B ya. Maka elektron valensinya menyatakan nomor golongan juga. Jadi kalau golongan 3, valensinya 3. Golongan 4B, valensinya 4. Nah, ya, sampai ke golongan 7, sesuai. Tapi, begitu di golongan 8, tadi kan golongan 8 terdiri dari 3 golongan kan, nak? 3 kolom dia kan? Nah, jadi elektron valensinya jumlahnya ada 8, 9, 10. Oke. Maka yang jumlah elektron valensinya 8, ini dia, 8. Di jumlah elektron valensinya 9, 10, itu dimasukkan ke dalam golongan 8. Nah, begitu ke golongan 1, elektron valensinya udah nggak sesuai lagi. Nah, artinya ini udah 11. Ini dia jumlahkan 11, dan ini 12. Ini dia ya. Oke, nah, sekarang kita lanjut ke contoh. Oke, biar lebih paham. Biasanya soal tabel periodik unsur itu, nak, oke ya, nanti Ibu akan tanya satu-satu. Perhatikan, itu menentukan periode dan golongan. Ya, contoh, tentukan periode dan golongan unsur-unsur berikut, X34, Y27. Nah, ini apa nih namanya 34 ini? Ini namanya nomor atom. Ya, nomor atom. Tadi periode menyatakan apa? Kulit, Miss. Oke. Golongan menyatakan elektron valensi. Oke, lihat. Jadi sebelum kita tahu dia itu periode dan golongan keberapa, maka ini perlu diapakan? Elektron valensi. Dikonfigurasi. Iya, dikonfigurasi. Good ya. Oke, kita jawab. X34. Mengkonfigurasikannya nggak boleh pakai cara kulit, tapi harus pakai cara subkulit, yaitu SPDF. Maka mulai dari 1S, 2, lanjut ke 2S, 2B, 2P6, 3S2,
6, 3P, 3S2, 4 P6, S2. 3P6, habis 4 itu, S2, oke. Habis itu, 2, 3, 3 3 D. ya, berapa lagi 3D, kekurangannya? 3D10, Ya, habis itu berapa lagi kekurangannya? Ini ada berapa jumlahnya? 2 tambah 2, 4. Tambah 6, 10. Tambah 2, 12. Tambah 6, 30. iya, 30. 30 jumlahnya. Berapa lagi kekurangannya, Om? 4 4 C. Maka setelah 3D apa? 4 S 4D, S 4 4 P. 4S. 4P, 4 P. 4. 4. Oke, 4P, 4. Nah, lihat, 4P, nak. Ada berapa kulitnya? Itu Ibu tanya dulu. Ada berapa kulitnya? 4. Empat. Kulit atau periode itu dilihat dari sini kan, dari angka yang paling tertinggi, yaitu kulit keempat. Nah, ini dia. Ini kan dia, nak. Ini kan kulit yang paling tinggi. Artinya dia kulit keempat. Nah, berarti dia ada di periode keempat. Nah, oke, itu periodenya ya. Sekarang kita tentukan golongan. Golongan itu dilihat dari di kulit keempat ini ada berapa elektron valensinya. Jumlahkan yang sama-sama kulitnya 4, yaitu S 6. dan P. 6. Berapa, nak? 6 kan? Berarti dia berada pada golongan 6. Nah, pertanyaannya 6A atau 6B? Ayo, apa bedanya tadi golongan A dengan golongan B? Kalau golongan A itu berakhir di subkulit S atau S dan P. Tapi kalau golongan B, lihat berada di S dan SD. Nah, ini kan dia tadi. Nah, nih, perhatikan. Ini golongan A ya. Semuanya kan berada di S karena S, SP. Tapi kalau dia golongan B itu berakhir di SD. Bu, ini kenapa N kurang 1? Karena selisihnya 1. Contoh. Nah, nanti kita bahas yang contoh yang B ya. Berarti ini apa? Golongan A atau golongan B? Amis. Iya, golongan A ya. Maka golongan itu harus dibuat dalam angka Romawi. Tapi kalau periode itu angka biasa ya. Jangan terbalik. Oke, inilah jawabannya. Paham? Paham. Oke, nah sekarang yang B. X dengan nomor atom 27. Nah, yuk kita konfigurasikan dulu. Maka mulai dari 1S. 1S2, Oke, lanjut. 2S2, 2P6, 3. 3S2, Oke. 3P. 3P6, 2, 3P6, Next. 3P6, 2, 4S2, 4S2. Ayo. 3D. 7. 3, Oke. 3D, Nah, tentukan kurangan 3D, periode. 7, 7. Oke, tadi periode menyatakan apa? Kulit. Lihat kulit yang paling tinggi berapa? periode, 4 kan, Nak? Ini kan kulitnya. Jadi kalau periode itu lihat dari angka-angkanya ini. kulit, Angka-angkanya itu menyatakan kulit. Kalau angkanya paling besar, berarti itulah jumlah kulitnya semua. Berarti dia hanya sampai di kulit keempat. Kalau kulit keempat, berarti periodenya ada periode 4, keempat. Oke. Nah, sekarang golongan. Oke, nah. Dia berakhir di mana? Di SD, kan? Perhatikan. Kan dia berakhir di SD, nah. Nah, gimana nih caranya supaya, Bu, kenapa ini nggak S aja? Kenapa harus SD? Lihat. Kalau dia berakhir di 4S3D, 4S3D. Perhatikan. Ini kan selisihnya 1, yaitu NS, kemudian N kurang 1D, karena lihat. Kalau dia NS2, kemudian N kurang 1D7, maka dijumlahkan ini, Nak.
Berapa nih jumlahnya? 9. Berarti 9. elektron valensinya sama dengan 9. 10. Yang elektron valensinya 9 tadi, yaitu ada di golongan berapa? Ayo. 8B. Iya, golongan 8B. Nah, 8B. kan kalian tinggal melihat tabel nanti ngerjainnya ya. Oke, nah jadi kita buat, karena elektron valensinya 9 dijumlahkan, maka dia di golongan 8. 8B. 8B. Paham? Paham, Miss. Paham ya? Nah, kita lanjut lagi, nak. Nih, ini soal yang terakhir ya. Ini soal yang paling sering keluar biasanya